wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para saudara pemirsa di rumah maupun di studio, puji-pujian pantas kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih, tak pilih kasih, semuanya dikasih. Maha Penyayang, kasih sayangnya tak pernah terbilang. Hingga hari ini kita mendapatkan kasih sayang yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nikmati, kita syukuri, sehingga Allah akan datangkan nikmat dan anugerah yang lain di kemudian hari, lebih-lebih di bulan berkah, bulan suci Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya pada bulan ini. Salam sejahtera, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang menjadi kekasih Allah, seorang nabi yang namanya selalu bersanding dengan lafaz Allah, bersanding di dinding masjid, bersanding di pintu langit, bersanding di pintu surga, bersanding di atas aras, bersanding di dinding rumah kita. Kita berharap semoga selalu bersanding di dalam jiwa dan dada kita melalui kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita semuanya akan mendapatkan berkah dan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa di rumah maupun di studio, tema kajian Ramadan di MTS Negeri 3 Banyuwangi hari ini, kami akan mengangkat sebuah judul Mencapai Kemenangan di Bulan Ramadan. Kemenangan di sini bukan berarti ada hal-hal yang dikalahkan, karena kemenangan ini adalah kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Hikmah puasa ini bukan memutus hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu. Nafsu makan mungkin kita kendalikan seharian penuh, tidak membatalkan puasa, tapi ketika maghrib halal bagi kita. Sebelum kita membahas tentang kemenangan di bulan Ramadan, maka terlebih dahulu akan kami kupas tentang hikmah dan pelajaran yang berharga di bulan Ramadan ini. Yang pertama, bulan Ramadan mengajarkan kita merasa diawasi oleh Allah. Satu contoh, ketika siang bulan Ramadan, pada saat terik matahari menggelegar, perut yang keroncongan, dahaga haus yang menggoda tenggorokan, bisa saja kita di siang bulan Ramadan, kita masuk di dalam rumah kita, kita kunci kamar kita, kita makan sekenyang-kenyangnya. Kenapa hal ini tidak kita lakukan? Seakan-akan batin kita mengatakan tidak. Kenapa pula? Ada perasaan kita sedang diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin tadi ketika siswa-siswi MTS Negeri 3 Banyuwangi melaksanakan sholat duhur berjamaah di musola, yang sebelumnya mereka mengadakan wudhu, bisa saja korupsi. Teman di samping kanan kiri kita berwudhu, tidak tahu kalau seumpamanya kita korupsi 1 teguk dan 2 teguk air. Kenapa pula hal ini tidak kita lakukan? Seakan-akan batin kita mengatakan tidak, karena seakan-akan Allah sedang mengawasi kita semuanya. Begitu pula anak kecil umur 6 sampai 10 tahun, mereka marah ketika dikatakan tidak puasa, padahal mereka puasa. Rasa marah ini adalah mereka bangga bahwa di dalam puasa Ramadan, selama dia dari pagi, dari makan sahur, dia tidak tersentuh makanan dan minuman. Dengan kebanggaan itu pula, ini merupakan kemenangan yang pertama bagi orang yang beriman, bagi orang yang berpuasa Ramadan. Yang kedua,
Puasa Ramadan mengajarkan kita konsisten atau istiqomah. Seakan-akan kita mengatakan kepada makanan yang kita siapkan, wahai tempe, wahai kue, siang ini kamu halal bagi saya, karena saya beli di pasar, saya beli dengan uang saya sendiri. Tapi ketika saya makan anda tempe, haram bagi saya. Tapi ketika beduk maghrib tiba, maka hal itu halal. Itu apa artinya? Kepada sesuatu yang halal kita mampu untuk menahan, apalagi kepada sesuatu yang jelas-jelas haram. Ini merupakan pelajaran kedua di dalam hikmah Ramadan pada hari ini yang kita lakukan hari ini. Yang ketiga, puasa Ramadan mengajarkan kita punya sifat qanaah. Kata orang Jawa bilang, nerimo ing pandum, menerima apa adanya. Suatu contoh, 1 jam sebelum kita melakukan buka puasa, mungkin di setiap rumah tangga orang-orang yang beriman yang mengadakan puasa Ramadan, mungkin kita siap makanan yang enak, dari minuman, dari makanan ringan, mungkin makanan yang lezat, yang nikmat, ditutup dengan makanan penutup mungkin di ujung makan buka nanti. Tapi ketika beduk maghrib tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita minum segelas air dan sepotong roti, seakan-akan kita kenyang, seakan-akan kelaparan kita, haus dan dahaga kita terbayar sudah. Jadi nafsu yang ingin menghabiskan semua makanan yang ada di meja makan seakan-akan sudah hilang, sudah sirna semuanya. Itu artinya sifat qanaah sudah benar-benar tertata di dalam jiwa dan dada kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, pemirsa di rumah maupun di studio. Yang keempat adalah puasa Ramadan mengajarkan kita peduli kepada kaum yang lemah, yaitu fakir miskin. Betapa pedihnya dan rasa lemahnya kita pada saat kita tidak makan dan minum. Itulah suatu bukti bahwa mereka yang lemah juga merasakan seperti hal itu. Untuk itu, ketika kita merasakan lapar, kita harus peduli kepada mereka yang miskin, yang fakir dan miskin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.